Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang absennya Ivar Jenner, Jordi Amat, dan juga Yance Sayuri bagi timnas Indonesia yang akan bermain di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026. Round pertama melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 dan juga 17 Oktober nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa sebelumnya Coach Sintayong telah memanggil 25 pemain dan di list nama-nama pemain tersebut tidak ada namanya Ivar Jenner yang dikabarkan cedera. Tentu absennya Ivar Jenner ini akan mengurangi kreativitas dari lini tengah timnas Indonesia. Memang ada pemain lainnya seperti Marcelino Ferdinand, tapi cara bermain Marcelino itu beda total dengan Ivar Jenner. Jika Ivar Jenner bisa menutup ruang di tengah, bisa juga mengirimkan direct pass, bisa juga shooting dari luar kotak penalti, maka Marcelino Ferdinand adalah pemain yang bermain lebih ofensif. Marcelino adalah pemain yang akan bergerak lebih sering dengan bola. Marcelino adalah pemain yang akan lebih sering memainkan kombinasi passing dan juga sama seperti Ivar Jenner bisa melepaskan shooting-shooting dari luar kotak penalti. Artinya Marcelino nanti membutuhkan bala bantuan juga di lini tengah teman-teman. Dan oleh karena itu, jika Ricky Kambuaya atau Arkan Fikri atau juga Rahmat Irianto yang dimainkan dari awal di lini tengah bersama Marcelino atau juga Maklok harus bisa memberikan support kepada Marcelino Ferdinand. Dalam arti apa support ini? Support ini bukan saja dalam menutup ruang tapi juga ikut membantu Marcelino Ferdinand dengan melakukan pergerakan tanpa bola untuk mengecoh perhatian dari para pemain Brunei Darussalam. Memang lawannya hanya Brunei Darussalam. Bukan merupakan tim yang kuat, tapi tetap gak bisa diremehkan juga dong mereka. Kan nanti mainnya 11 lawan 11. Dan Indonesia membutuhkan start yang bagus di first match mereka di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026. Dan pas juga pertandingan pertama akan dimainkan di Jakarta, artinya Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi jika nanti Maklok main, dia juga harus memberikan support dengan pergerakan tanpa bola. Dan Maklok ataupun Rahmat Irianto atau Arkan Fikri atau juga Ricky Kambuaya harus juga bisa supply bola. Jadi jangan cuma tumpuannya nanti kepada Marcelino Ferdinand. Jadi ada pemain lain dari tengah juga yang harus bisa memberikan support dari segi mengalirkan bola. Nah itu yang biasa dilakukan oleh Ivar Jenner kan. Teman-teman lihat dong. Yang pertandingan yang dia main tuh di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U23. Keren banget kan. Lihat umpan-umpannya tuh terukur. Dia bisa membuka pertahanan dari tim lawan dengan umpan-umpan direct pass-nya. Jadi mengingatkan saya ke pemain yang sekarang bermain di Real Madrid ya, pemain asal Jerman, Toni Kroos. Wah, mantep banget. Seperti itulah kira-kira cara bermain dari Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner kan masih muda, masih bisa berkembang dia. Jadi absen Ivar Jenner ini akan mengurangi kreativitas dari lini tengah timnas Indonesia. Artinya nanti kalau main dari sayap ini harus kreatif. Jangan cuma lari, gocek, nanti crossing nggak jelas. Nanti shooting dari sudut yang sempit, enggak. Bola itu harus dimainkan. Jadi timnas Indonesia sudah harus bisa bermain secara konsisten dalam mengalirkan bola. Jadi para pemain harus menganggap bola itu adalah teman mereka yang harus mereka sharing ke rekan yang lain. Tenang mainnya. Nah ketenangan inilah yang dibutuhkan oleh para pemain Indonesia. Memang lagi-lagi saya ulangi lawannya cuma Brunei Darussalam. Tapi kan para pemain Indonesia juga harus bisa bermain rapi. Iya dong, jangan cuma mau menang 5-0, 6-0, 7-0. Tapi mainnya ngasal. Nggak harus rapi. Nah artinya harus mengandalkan intelijensi. Sayang juga Ivar Jenner ini absen. Kemudian saya baca berita hari ini, ketika saya bangun tadi kan, saya kan siaran dini hari tadi di SCTV itu, Liga Champions, jadi saya bangun siang kan, pada saat saya baca, waduh, Jordi Amat juga batal membela timnas Indonesia. Ini Jordi Amat ini kan pemain yang penting juga di lini pertahanan. Pemain bertahan, center back, tapi yang punya visi, dia bisa lihat jauh ke depan. Dan ya teman-teman kalau sudah pernah nonton permainan dari Jordi Amat, ya kan, kalian lihat ketika dia memberikan direct pass itu bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Dan memang di era sepak bola modern, center back juga harus bisa mengalirkan bola. Karena ketika para pemain tim lawan itu melakukan yang namanya middle block, mid press, nah kan harus bisa melewati lini tengah. Nah caranya memberikan direct pass, bukan long ball. Jadi direct pass itu adalah passing yang diberikan ke ruang yang terbuka di area pertahanan tim lawan dengan harapan rekannya sendiri akan menerima umpan itu dengan melakukan pergerakan tanpa bola atau diberikan kepada rekannya yang sudah berada dalam ruang yang terbuka. Nah itulah yang biasa dilakukan oleh Ivar Jenner dan juga Jordi Amat. Jadi sangat disayangkan mereka tidak bisa bermain.
yang saya baca di 2 pertandingan ini lawan Brunei Darussalam ini sayang. Karena sebetulnya jika mereka bermain, nah chemistry mulai terbentuk. Kan enak kita lihat juga permainannya rapi kan. Ya kalau mau menang 9-0 tapi mainnya ngasal, ya tentu kita gak akan puas kan. Kita mau lihat permainan itu pakai sistem. Jadi Coach Sintayong ini selalu ingin para pemain itu bermain mengandalkan intelijensia dengan memahami sistem permainan. Kalau sistemnya itu jalan, pemain manapun yang main gak ada masalah bagi timnas Indonesia. Sistem itu harus berjalan teman-teman. Dan juga saya baca bahwa Yance Sayuri juga batal membela timnas Indonesia. Nah ini juga sangat disayangkan walaupun Yance Sayuri belum tentu bermain dari awal kan. Karena Yance juga adalah pemain yang biasa fight di atas lapangan. Naik turunnya cepat banget nih pemain. Dan dia juga bisa dimasukkan sebagai pemain pengganti ya. Dia diberikan menit bermain juga lah ya. Dia kan pemain asal PSM Makassar. Sangat disayangkan dan dia juga akhirnya dinyatakan cedera. Kalau nggak salah ketika dia bermain lawan Borneo FC itu ya, kalau nggak salah pada saat PSM melawan Borneo FC itu yang Borneo menang kan 1-0. Nah jadi ini sangat disayangkan 3 pemain ini cedera nih teman-teman, dan kita harapkan jangan lagi nanti ada pemain dari timnas Indonesia yang dipanggil cedera. Karena yang Coach Sintayong inginkan agar mereka sering bermain secara bersamaan agar kerjasamanya ini mulai terbentuk. Nah kita tunggu nanti penggantinya dari Yance Sayuri ini siapa? Kemungkinan katanya Zaki Ashraf ya. Nah Zaki juga punya kemampuan yang mirip lah ya, seperti Yance, naik turunnya juga bagus, pemain yang memang punya fisik yang kuat juga, dan kemungkinan pengganti dari Jordi Amat kayaknya sudah fix ya, yaitu Farudin Arianto. Farudin Arianto juga sebelumnya kan biasa membela timnas Indonesia. Memang Farudin adalah pemain senior yang bisa diandalkan di lini pertahanan, tapi dia juga harus bisa play the ball. Harus bisa play the ball. Ya, pemain lain yang biasa play the ball dari lini pertahanan Indonesia itu adalah Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Rizky Ridho bagus loh, kasih umpan direknya. Elkan Bagot juga bagus loh. Jadi Farudin jika nanti diberikan menit bermain harus bisa bermain mengandalkan visi, harus. Jadi kalau Farudin nanti mau menghalau bola, ya dia harus bisa menghalau bola dengan melihat rekan yang free. Jangan sampai menghalau bola itu memberikan bola kepada pemain tim lawan. Dan biasa itu sering terjadi ketika timnas Indonesia bermain kan, ketika ada pemain yang gagal menghalau bola keluar jauh dari area yang berbahaya. Nah artinya para pemain Indonesia nanti yang dipilih oleh Coach Sintayong untuk turun dari awal harus bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Jadi bola itu harus mereka alirkan, cari pemain yang free, sabar sedikit, jangan terburu-buru. Jangan hanya mengandalkan speed. Ya kalau mau mengandalkan speed, ya sprint pendek itu wajar ketika sudah berada di ruang pertahanan tim lawan. Tapi ketika masih ada di tengah, mainin tuh bola. Nah nanti kalau Ricky Kambuaya bermain, diharapkan dia juga bisa melakukan pergerakan cepat ke depan. Maklok juga sama, Arkan Fikri juga sama. Jadi harus progresif semuanya ke depan. Tapi ketika nanti track back harus cepat. Jadi transisi itu bukan saja positif. Ya, bukan saja yang positif, tapi juga yang negatif. Jadi ketika sudah menyelesaikan sebuah serangan, harus cepat kembali ke belakang, harus track back. Nah, kita juga nunggu nanti apakah Coach Sintayong memakai skema 3 center back atau memakai skema 4 pemain bertahan. Dan apakah main pakai 2 striker, karena stok striker cukup banyak, atau main pakai single striker. Nah, Coach Sintayong ini kan yang hebatnya kan dia sering mengejutkan kita, ya kan? Tiba-tiba nanti formasinya berubah, tiba-tiba taktiknya beda. Nah itulah hebatnya seorang pelatih ketika dia bisa berimprovisasi tergantung dengan tim yang dilawan. Jadi ketika lawan Brunei Darussalam, nah mungkin permainannya lebih ofensif, cari kemenangan dengan cepat, kemudian melakukan serangkaian pergantian pemain, memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain. Mungkin kalau lawannya tim lebih kuat, seperti Vietnam dan juga Thailand, mainnya sedikit konservatif, ya nggak masalah, memang harus seperti itu. Jadi tim-tim lain juga seperti itu teman-teman, mereka beradaptasi sesuai dengan lawan. Jadi lawannya seperti apa? Jadi contohnya nih, kalau Thailand lawannya Argentina kan nggak mungkin juga Thailand keluar menyerangkan, bisa habis mereka nanti diserang. Nah itu juga sama yang kita lakukan ketika kita bertemu Argentina, mainnya sedikit defensif, main counter, tapi kita juga akan merepotkan Argentina dalam urusan mencetak gol, walaupun Argentina gak main dengan Messi kan. Jadi Coach Sintayong ini memang bisa beradaptasi taktik dan strateginya, maka itu tim-tim lawan tuh sulit untuk membaca permainan dari timnas Indonesia. Nah ini lawan Brunei Darussalam ini sangat penting teman-teman, 2 match ini menang dengan meyakinkan, kerjasamanya harus rapi, permainannya harus mengandalkan kecerdasan. Dan saya harapkan para pemain gak egois juga. Jangan karena lawannya Brunei Darussalam mau cetak gol, buat apa? Kalau memang harus bisa melakukan penetrasi, lakukanlah penetrasi. Kalau harus bagi bola, bagi bola. Kalau memang ada peluang untuk syuting, syuting. Jadi pengambilan keputusan pun harus pada momen yang tepat. Kalau memang masih bisa bagi bola, kenapa gak bola itu dibagi? Harus seperti itu. Ya kalau striker dapat bola di dalam kotak penalti, mau nggak mau dia harus shoot, karena itulah tugas dia untuk mencetak gol kan. Dan saya harapkan kali ini finishingnya akan bagus. Bukan untuk Indonesia menang dengan 10-0, enggak. Kalau finishing para pemain ini mulai bagus di depan,
tentu kepercayaan diri mereka akan meningkat. Dan yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang punya kepercayaan diri yang baik ketika mereka membela timnas Indonesia, dan pemain-pemain yang punya kecerdasan. Maka itu, Coach Sintayong juga sekarang memilih pemain-pemain yang bisa memainkan bola. Jadi main bola itu untuk memainkan bola tersebut. Jadi bola itu jangan dianggap sebagai musuh. Seperti yang tadi saya katakan, dianggap sebagai teman. Jadi ketika flow of the game-nya itu jalan dengan mengandalkan passing, ketika passingnya itu lebih akurat, ketika permainan mengandalkan kecerdasan, baru di sana nanti kita akan melihat permainan yang rapi dari timnas Indonesia secara konsisten. Dan seperti yang saya selalu jelaskan teman-teman, bahwa Coach Sintayong adalah pelatih yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Artinya yang dia panggil pemain yang menurut dia adalah sesuai dengan taktik dan strateginya, bukan cuma untuk 1 atau 2 pertandingan, tapi untuk 5-10 pertandingan. Jadi kita perlu juga serahkan keputusannya kepada Coach Sintayong. Pemain mana saja yang dia panggil itu tentu adalah sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena dia suka atau dia tidak suka. Dan juga dia tidak saja melihat performa para pemain di liga, tapi dia melihat juga performa para pemain dengan cara bermain mereka. Cara bermain mereka itu seperti apa, bisa atau tidak nanti mengikuti konsep permainan yang akan dia terapkan di timnas Indonesia. Pelatih timnas itu di negara mana saja itu akan beda. Mereka akan melihat pemain yang sesuai, bisa bermain sesuai dengan konsep mereka. Nah itulah Coach Sintayong sekarang lebih banyak memanggil pemain-pemain muda yang memang bermain dengan energi tinggi dan yang dia harapkan bisa nanti bertahan lama di timnas Indonesia senior kan. Maka itu kan dia melakukan regenerasi dengan cepat dan itu ternyata berhasil membuat permainan dari Indonesia lebih rapi. Dan kita tunggu saja nanti teman-teman pertandingan antara Indonesia lawan Brunei yang rencananya tanggal 12 Oktober. Kalau nanti ada update lainnya saya akan membuat konten. Kalau enggak nanti saya akan membuat previewnya H-1. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.